Selamat pagi para kadrun. Selamat pagi para kelompok sakit hati. Tolong tonton video saya ini sampai selesai agar otak yang kebalik bisa waras kembali. Pemirsa, topik pembicaraan saya pada pagi hari yang indah ini mengenai kelakuan buzzer busuk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendadak buta, bisu dan tuli saat melihat pemblokiran situs gaming online dan juga sekaligus membiarkan situs judi online serta situs pornografi. Kita melihat bagaimana ternyata orang-orang Kementerian Informatika dan Komunikasi merupakan orang-orang lama yang memiliki mental begitu lambat dalam meresponi akan kemajuan teknologi di masa kini dan masa mendatang. Para aparatur sipil negara yang tidak pernah mengenal istilah pensiun, saat ini di kementerian sudah begitu banyak yang makan gaji dengan kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah otak mereka yang tidak di-upgrade dan tidak di-update. Sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi kumpulan orang-orang tua berkumis dan gaptek. Ternyata ketika ada permasalahan di situs-situs kementerian terkait, mereka melempar persoalan ini kepada orang-orang muda yang ternyata merupakan PKL di sana. Artinya bahwa kualitas kemajuan teknologi di Kementerian Komunikasi dan Informatika patut diduga sangat parah. Berkuar-kuar ingin menjadi pusat data di Asia Tenggara. Tapi urusan blokir-memblokir saja mereka masih kayak orang baru. Birokrasi lama yang digunakan dan membuat Indonesia justru akan berpotensi menjadi negara terbelakang. Pemirsa, coba kita bayangkan saja. Situs game online yang menjadi sumber mata pencaharian banyak gamers dan streamers diblok hanya karena masalah belum daftar PSE. Mereka yang adalah orang-orang di kementerian mengatakan bahwa pendaftaran ini dilakukan agar data personal dari rakyat Indonesia bisa terjaga. Bahkan ada buzzer-buzzer tolol dan goblok yang mengatakan bahwa ini adalah kedaulatan data Indonesia. Apakah ini kedaulatan mulut sampah dan moyangmu? Selama ini, para hacker di Indonesia justru mengincar situs-situs kementerian terkait untuk dipermalukan. Lalu ketika hal itu terjadi, mereka main kasar dengan cara melaporkan ke polisi dan bukannya meningkatkan keamanan data dan juga keamanan situs, tapi kerjaan mereka hanyalah blokir dan memblokir. Bapak Johnny G. Plate juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan orang yang mumpuni dan paham mengenai teknologi. Seharusnya yang bisa dijadikan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah orang-orang pintar dan modern seperti Nadiem Makarim. Mari kita kembali ke Kementerian Komunikasi dan Informatika yang parah dan tidak becus ini. Saya merasa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini sudah salah langkah di dalam memilih orang ini. Untuk kita ketahui bersama, dia itu kader Nasdem yang merupakan pendukung Anies Baswedan yang adalah maskot teroris dan intoleransi. Berita-berita hoaks pun hanya diposting di website kementerian dengan label hoaks. Apa bedanya Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Majelis Ulama Indonesia alias MUI yang cuman bisa cap dan melabelkan halal atau haramnya sebuah produk? Birokrasi kuno yang membelit-belit ini membuat Indonesia tidak bakal maju-maju. Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan juga kelihatannya tidak bisa majukan Indonesia ini. Dan perdagangan di Indonesia akan stuck di sini-sini saja. Saya ingat saat Menteri Zulkifli Hasan ngebacot soal minyak murah sambil jualan anaknya.
Dan saya ingat baik saat Kementerian Perdagangan terdahulu juga tidak bisa ngapa-ngapain soal robot trading. Sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memblokir sumber duit dan dompetnya masyarakat Indonesia yang ada di PayPal. Kementerian ini memang berkuasa untuk melakukan blokir-pemblokiran, tetapi menteri yang tidak diridhoi oleh rakyat adalah menteri yang sebentar lagi akan dibuang oleh alam. Sudahlah Pak, Presiden Joko Widodo tak usah mikirin Nasdem lagi, karena mereka adalah partai yang mendukung Anies Baswedan yang suaranya sudah turun drastis, bahkan di bawah Partai Solidaritas Indonesia. Menterinya juga ternyata tidak beda jauh sama menteri terdahulu. Yang satu dari partai basis agama dan yang satu lagi dari partai pendukung Anies Baswedan. Saya harap Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bisa melihat hal ini dan segera menghancurkan birokrasi berbelit-belit yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini. Karena banyak sekali buzzer-buzzer yang diduga mendapat keuntungan dari membela Menteri Komunikasi dan Informatika yang tidak becus dalam bekerja ini. Kedaulatan data dikatakan sebagai hal yang diperjuangkan oleh Menkominfo. Tapi praktiknya adalah membunuh lapangan para pekerja gamers. Inilah yang saya katakan mentalitas tua dan berbelit-belit. Salam waras, salam NKRI, salam Nusantara.